Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gacor, channel yang menceritakan kejadian mistis atau cerita horor. Bagi teman-teman, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kami selalu semangat dalam membuat konten menarik lainnya. Kali ini, untuk nama dan tempat aku samarin demi menjaga privasi yang bersangkutan. Kejadian ini baru saja terjadi 2 hari yang lalu, tepatnya di sebuah desa masuk wilayah Condong Catur. Panggil saja Pak Gimin. Hari-harinya disibukkan dengan mengurus ternak dan sawah. Setiap hari beliau mencari rumput untuk memberi makan kambingnya yang berjumlah 5 ekor. Seringnya mencari rumput saat pagi sekitar jam 10-an. Lokasi mencari rumput itu pun tidak begitu jauh dari rumah. Pak Gimin biasa menggunakan sepeda ontel untuk sampai ke tempat itu. Kadang beliau menebas rumput-rumput liar yang tumbuh di sepanjang jalan. Jadi rute jalan yang dilaluinya pun sudah tidak asing. Sebelum azan zuhur, biasanya Pak Gimin udah pulang ke rumah. Tapi sampai sore menjelang maghrib, dia belum terlihat pulang. Keluarganya kebingungan mencari di mana keberadaan Pak Gimin. Menurut keluarganya, Pak Gimin melakukan aktivitas seperti biasa. Keluar dari rumah sekitar jam 10-an. Sabit, tali, sepatu boot, caping, dan sebotol air minum tak lupa untuk dibawanya. Lalu menggayuh sepedanya menuju ke arah selatan. Gak tahu kenapa sampai jam 6 sore beliau tak kunjung pulang. Istrinya terus menunggu hingga waktu menunjukkan pukul 7 malam. Pak Gimin belum juga pulang. Takut terjadi sesuatu dengan suaminya, akhirnya diumumkanlah berita kehilangan Pak Gimin. Suara dari toa masjid yang mengabarkan Pak Gimin hilang membuat gaduh warga sekitar. Petang itu juga beberapa warga mencari Pak Gimin di sekitar bantaran kali. Ada yang membawa kayu dan mencari hingga ke pinggiran kali, mengira Pak Gimin tercebur kali. Namun, pencarian petang itu tetap nihil. Tidak ada jejak Pak Gimin sama sekali. Kecemasan semakin menyelubungi keluarganya, hingga saking bingungnya salah seorang saudara Pak Gimin mempunyai inisiatif bertanya kepada Mbah Dukun. Siapa tahu bisa diterawang keberadaannya di mana. Menurut penerawangan Mbah Dukun, Pak Gimin masih hidup. Hanya saja beliau sedang kebingungan untuk mencari jalan pulang. Saat hilang itu beliau ada di daerah lor arah Kali Urang. Intinya Pak Gimin diseliwerin sama yang tak kasat mata, jadi kehilangan arah. Dibingungin sewaktu akan pulang ke rumah. Hanya itu penjelasan yang didapat dari hasil penerawangan Mbah Dukun tadi. Selebihnya hanya kuasa Tuhan yang lebih berperan. Hingga akhirnya seseorang mengabarkan ke keluarga bahwa Pak Gimin telah ditemukan di daerah Cangkringan. Cukup jauh dari lokasi hilangnya, dan tidak masuk akal juga Pak Gimin bisa sampai ke daerah tersebut karena jalan yang ditempuh cukup berkelok dan menanjak. Kabar itu pun disambut gembira keluarganya. Pasalnya sudah sehari semalam pencarian belum ditemukan. Baru keesokan harinya Pak Gimin ditemukan di daerah Cangkringan dengan kondisi sehat. Namun agak bingung mengapa bisa ada di daerah tersebut. Akhirnya Pak Gimin pun dijemput keluarganya. Lega rasanya melihat Pak Gimin dalam keadaan baik. Berikut kesaksian Pak Gimin sewaktu hilang. Sekitar jam 11 selesai ngarit, saya mau pulang ke rumah. Setelah membereskan peralatan saya ngepit pulang. Tapi seingat saya waktu perjalanan pulang itu kok banyak kabut. Jalanan itu dipenuhi kabut. Yo pribasane merebak kabute.
Saya bingung jalan tuh waktu itu. Mau pulang lewat mana? Jalan kok ketutup kabut semua. Khawatir kalau nabrak mobil apa motor. Tiba-tiba dari kejauhan itu samar-samar saya lihat lampu. Saya ikutin toh lampu itu. Tapi kalau saya jalan, lampu itu ikut jalan. Sampai akhirnya saya disuruh berhenti sama orang. Di situ ada angkringan. Saya disuruh singgah minum dulu. Satu orang mengajak saya duduk di angkringan itu. Saya masih ingat orangnya berkata seperti ini, "Mampir sini dulu pak, minum-minum dulu, kok jenengan seperti kecapean," kata orang itu sambil mempersilahkan saya duduk. Waktu itu saya minum es teh habis 3 gelas, rasanya haus sekali. Saya juga baru tahu ada angkringan di pinggir jalan sepi gitu. Seingat saya waktu di angkringan itu cuma saya saja yang mampir. Suasananya sepi lah. Kendaraan yang gak ada yang hilir mudik lewat sana. Saya jadi merasa aneh. Terus selesai minum saya pamit mau pulang. Saya tanya habis berapa, malah gak mau dibayar. Ya saya matur nuwun sekali waktu itu karena saya gak bawa uang. Saya kayu sepeda bermaksud meneruskan perjalanan. Tapi kok rasanya tambah jauh gak sampai-sampai. Terus sadar-sadar saya sudah nyasar sampai daerah Cangkringan. Begitulah kesaksian Pak Gimin saat hilang. Sekarang beliaunya sudah di rumah dan dalam keadaan sehat walafiat. Pesan yang dapat diambil dari kisah di atas, ada baiknya uluk salam terlebih dahulu jika ada di tempat baru atau hendak mengambil sesuatu.